Sebelumnya, sepertinya dia sedang minta tolong. Mendengar itu Luoxi menjawab, bagaimana mungkin, kalian sungguh tak memahami dia? Long Fei berani menantang serigala itu sendirian, mana mungkin dia meminta bantuan kita? Maksudnya, itu pasti cepatlah kalian pergi, cepat pergi, jika segel bendera 5 elemen perangkap monster ini hancur, akan terlambat untuk kabur. Tak ada yang memahami kakak Long selain aku, kita berdua memang pasangan yang ditakdirkan langit. Mendengar itu mereka berpikir, benarkah? Kakak sudah berkata begitu, berarti benar. Di sisi lain Long Fei yang melihat itu menangis, sial, para wanita, kalian kejam sekali, dan tiba-tiba serigala berkepala dua itu berada di belakang Long Fei, lalu Long Fei menoleh dan sangat panik. Setelah itu Long Fei dengan terpaksa beradu serangan dengan serigala itu, sampai terjadi ledakan yang sangat besar, dan ternyata serigala berkepala dua itu sedikit terpental ke belakang. Lalu Long Fei yang melihat itu sangat terkejut, kenapa pukulannya bisa sekuat itu, dan diperlihatkan serigala berkepala dua itu kesakitan setelah beradu pukulan, tapi tiba-tiba sistem muncul dan menjelaskan, tolong kau sadar dirilah, bukan kau yang menguat, melainkan merekalah yang melemah. Bendera 5 elemen perangkap monster bisa menyegel kemampuan monster level tinggi, attack, 28.936, defense, 14.895, agility, minus 9.872, level tertinggi, monster level 4 puncak, manusia petarung level 6, melihat itu Long Fei bingung, kenapa dia merasa kekuatannya tidak tersegel, sistem menjawab, karena kemampuanmu terlalu rendah, jadi belum sampai di kualifikasi untuk disegel. Mendengar itu Long Fei berkata, sial, ternyata aku diremehkan oleh segel ini. Dan Tian-Tian yang melihat itu sangat kagum, ya ampun, kakak sungguh hebat, Long Fei sungguh bukan sedang meminta bantuan, dia sudah melawannya, tapi Zian menjelaskan, efek dari bendera 5 elemen perangkap monster berkurang seiring berjalannya waktu, jika tak segera menghabisi Raja Serigala Api berkepala dua itu, mungkin Long Fei akan dalam bahaya. Lalu Luoxi berkata, jika ada situasi mendesak nanti, kita harus mengeluarkan seluruh tenaga untuk melindunginya, karena Long Fei ingin membunuh Raja Serigala Api berkepala dua itu, aku pasti akan membantunya sekuat tenaga. Lalu diperlihatkan serigala berkepala dua itu menatap Long Fei, tapi ternyata serigala berkepala dua itu berbalik dan akan mundur, tapi Long Fei tidak membiarkannya dan langsung melesat ke arah serigala itu. Setelah itu Long Fei memukul serigala berkepala dua itu, tinju kiri, tinju kanan, tinju atas, serangan atas, lalu Long Fei duduk di atas serigala itu, dan langsung memukuli serigala itu dengan 180 pukulan combo, dan diperlihatkan Long Fei yang terus memukuli serigala berkepala dua itu. Melihat itu Tian-Tian sangat terkejut, bukankah ini yang dinamakan serangan tak seberapa, tapi malunya yang tak terhingga. Lalu Zian berkata kepada Luoxi, waktu sudah berlalu cukup lama, jika tak segera menghabisi Raja Serigala Api berkepala dua itu, sekarang dia bisa bermain dengan bahagia, tapi nanti, dia akan menangis terseduh-seduh. Tapi Luoxi berkata, sudah di usia seperti ini, tapi bertingkah seperti anak kecil, sungguh memang pria yang aku idamkan. Lalu Long Fei berniat menghajarnya lagi, tapi sistem berkata, pemain, waktu sudah tak banyak lagi, segeralah manfaatkan waktu ini untuk membunuhnya. Jika kau bermain terus, bendera 5 elemen perangkap monster ini akan apa? Ucap Long Fei sambil menghentikan serangannya. Dan akhirnya bendera 5 elemen perangkap monster itu hancur. Melihat itu Long Fei sangat marah, apa-apaan ini, kenapa benderanya retak? Sistem menjawab, bukankah sudah kukatakan sejak awal, bendera 5 elemen ini hanya bisa bertahan sementara saja. Mendengar itu Long Fei keringat dingin, dan dia berpikir, kalau benderanya hancur, ini berarti, dan tiba-tiba serigala berkepala dua itu sudah berada di belakang Long Fei, dan Long Fei yang melihat itu sangat panik, lalu serigala itu akan menyerang ke arah Long Fei, tapi Long Fei langsung berlari dan menghindarinya. Dengan panik Long Fei bertanya kepada sistem, aku mau menukar semua poinku dengan satu jurus besar yang membuatnya hilang sekarang juga. Sistem menjawab, Master, kau terlalu berharap, poinmu yang hanya sedikit itu paling hanya bisa ditukar dengan jurus yang hanya bisa menyakiti satu kakinya saja, tapi jika ingin tetap hidup, hanya tersisa cara ini, kontrak peminjaman poin, tanda tanganlah.
Mendengar itu Long Fei sangat kesal, dasar pencari kesempatan dalam kesempitan, aku membencimu, bawa kemari kontrak itu, biar aku tanda tangani. Mendengar itu sistem sangat senang, Master, kau jangan begitu tidak senang, sebenarnya ini adalah hal yang menguntungkan kedua pihak. Hehe, setelah dia menandatangani kontrak utang besar ini, aku tak akan sengsara lagi ke depannya. Jika ingin mendapatkan keuntungan besar, sepertinya aku memang harus menunggu saat Master berada dalam situasi terpuruk. Tapi sebelum menandatangani kontrak itu, Luoxi Xian dan Tian Tian datang. Tuan, jangan panik, aku bisa menggantikan bendera api dan menyegelnya. Mendengar itu, Long Fei sangat terkejut, tapi Luoxi berkata, tak sempat untuk menjelaskannya, aku hanya memohon pada Tuan, gunakanlah seluruh tenagamu untuk membunuhnya saat dia tersegel kembali. Lalu Xian dan Tian Tian mengalirkan tenaganya kepada Luoxi, dan Luoxi akan segera menggunakan jurusnya, jurus Sekte Langit Suci, ranting yang saling terhubung. Lalu Luoxi berhasil membuat penghalang untuk menyegel kekuatan serigala berkepala dua itu. Setelah itu, serigala berkepala dua itu mengaung sangat keras, attack, minus 28.936, agility, minus 9.872, defense, minus 14.895, monster level 4 puncak, manusia petarung level 6, melihat itu Long Fei tersenyum senang, dan langsung memukul sistem dengan keras, kau ingin membuatku berutang, aku tak akan tanda tangan, dan sistem yang melihat itu sangat sedih, keuntungan besarku hilang begitu saja, karena segel itu telah hidup kembali, hari kematianmu telah tiba, ucap Long Fei. Tapi serigala berkepala dua itu langsung menyiapkan serangannya, dan menyerang ke arah Long Fei. Melihat serangan itu sudah dekat, Long Fei tak tinggal diam dan menyerang menggunakan jurus pedang naga, pedang pembasmi. Setelah itu, serangan Long Fei berhasil mengalahkan serangan serigala itu, dan akhirnya serigala berkepala dua itu terbelah menjadi dua bagian. Setelah itu diperlihatkan Long Fei yang berdiri di hadapan serigala berkepala dua itu. Lalu Long Fei mengambil tubuh serigala berkepala dua itu untuk menjadikannya poin ujian. Dengan percaya diri Long Fei berkata, kalau dia yang akan menjadi peringkat pertama di ujian ini, dan Luoxi yang melihat itu sangat kagum, tak disangka Tuan Long begitu hebat, kau menghabisi dua ekor serigala api itu begitu cepat. Melelahkan sekali, ucap Tian Tian, baru memakai energi sedikit saja kau sudah lelah, saat kembali ke sekte, aku akan melatihmu dengan ketat. Jawab Xian, lalu Long Fei berterima kasih kepada mereka bertiga karena sudah membantunya. Mendengar itu Luoxi menjawab, tidak usah sungkan, ini sudah seharusnya, apalagi, Tuan juga sudah sering membantu kami. Tapi tiba-tiba Luoxi batuk dan pura-pura terjatuh, lalu Long Fei menangkap Luoxi, dan Long Fei bertanya kepada Luoxi tentang keadaannya. Melihat itu, Xian dan Tian Tian sangat khawatir, tapi Luoxi berkata, Tuan, tubuhku sekarang sangat lemas, mohon bantuanmu. Di dalam hati Luoxi, aku tak apa-apa, jangan pedulikan aku. Melihat itu, Xian dan Tian Tian bingung, caramu ini bukankah terlalu mencolok, kakak, kau terlalu dramatis. Setelah itu Long Fei bertanya, Nona Liu, apa kau bisa mendengarku, Nona Liu? Lalu Luoxi batuk dan mengeluarkan sedikit darah dari mulutnya. Setelah itu Luoxi menjawab, kalau dia tidak apa-apa, dan Long Fei tidak perlu khawatir, karena dia hanya kehabisan energi yang sangat banyak setelah menggunakan segel tadi. Tapi Long Fei menjawab, kalau Luoxi terluka seperti ini karena menolong dirinya, jadi Long Fei akan bertanggung jawab. Lalu Long Fei mengeluarkan pil berkualitas tinggi yang dia buat sendiri, dan meminta Luoxi untuk meminumnya. Tapi kalau satu tidak cukup, minum dua, dan Long Fei menjamin, kalau dia pasti akan sembuh. Melihat itu Luoxi sangat panik, tidak perlu, aku terluka karena menggunakan jurus sekte terlarang, kekurangan jurus ini yaitu hanya bisa sembuh sendiri. Mendengar itu Long Fei bertanya kepada Xian dan Tian Tian, apa sungguh ada jurus aneh seperti ini? Lalu dengan wajah yang sangat serius, mereka bertiga membenarkannya. Lalu Xian menjelaskan, kami bertiga bisa menggunakan jurus segel itu karena jurus terlarang ini, namun kekurangannya, tak ada benda apapun yang bisa menyembuhkannya. Dan di dalam hati Xian, kakak, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Lalu Luoxi berkata, untuk jangan bahas lagi,
karena ujian segera selesai, dan meminta mereka semua segera ke portal teleportasi puncak batu yang terdekat. Jika gagal masuk ke portal, ini semua akan sia-sia. Mendengar itu Long Fei berkata, "Ya ampun, portal itu tak muncul otomatis ya. Aku tahu lokasi puncak batu, ayo kita segera ke sana." Saat melewati portal kemari, aku terlalu fokus naik level dan melawan monster sampai lupa aturannya. Untung saja Liu Luoxi memberitahuku, jika tidak, kelaminku pasti sudah hilang. Tapi tiba-tiba Luoxi batuk lagi, dan dia berkata, "Aku tak bertenaga untuk bergegas." Kedua adik juga sudah menghabiskan banyak energi, tak tahu apakah Tuan bisa membawaku. Mendengar itu Long Fei menjawab, "Tentu saja bisa, tenagaku sangat kuat, 10 orang juga tak masalah." "Kalau begitu, terima kasih Tuan," jawab Luoxi. Tapi di dalam hati Luoxi, "Hehe, ternyata Tuan Long setuju." Setelah ini, aku bisa berada dalam pelukannya, dan merasakan kehangatannya. Lalu Luoxi membayangkan dirinya digendong oleh Long Fei. Membayangkan bahwa dirinya akan digendong oleh Long Fei, dia sangat senang, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan bayangannya, dan ternyata Long Fei menggendong Luoxi sambil berlari dengan cepat. Setelah itu Luoxi berkata, "Tuan, turunkan saja aku rasa, aku bisa jalan sendiri." Tapi Long Fei menjawab, "Nona Liu tak perlu sungkan padaku, aku masih bisa lari 10 kilometer lagi." Dan Zian dan Tian-Tian yang melihat itu pasrah. Long Fei benar-benar tak bisa ditebak. Sepertinya perjalanan kakak mengejar cinta akan sedikit pahit. Setelah itu berpindah di arena pertunjukan bela diri, dan diperlihatkan Long Zanwu, tuan rumah keluarga Long, Li Chongtian, tuan rumah keluarga Li, Nangong Lei, tuan rumah istana selatan, dan Zhuge Qiangjiang, tuan rumah keluarga Zhuge. Lalu Nangong Lei berkata, "Pelatihan ujian babak pertama akan segera selesai, para ketua keluarga, bagaimana kalau kalian tebak, keluarga siapa yang akan menjadi pemenang?" Li Chongtian menjawab, "Aku dengar-dengar, Putri Nangong Yan telah mewarisi jurus kuat yang tak tertandingi, aku rasa, peringkat pertama kali ini pasti milik Tuan Nangong." Mendengar itu Long Zanwu berkata, "Ternyata ada hal seperti ini, kalau begitu, selamat saudara Nangong. Saudara Nangong, hubungan keluarga kita selalu baik, bagaimanapun, Nangong Yan juga sudah memutuskan hubungannya dengan Long Fei, bagaimana kalau Zahui ditunangkan dengan Nangong Yan?" Nangong Lei menjawab, "Saudara Long, aku tak berani memutuskan hal sebesar ini, tunggu setelah aku bertanya pada putriku, baru kita bahas lagi." Tapi di dalam hati Nangong Lei, memangnya sampah dari keluargamu itu pantas dijodohkan dengan putriku? Dan Long Zanwu yang mendengar itu tertawa, "Hahaha, ucapanmu benar juga, aku terlalu bersemangat. Dasar kau Nangong Lei, kau bahkan tak memberiku muka di depan orang, tunggu saat aku menguasai keluarga Long secara penuh, aku akan membuatmu menyesal." Tapi Zhuge Qiangjiang meminta untuk tidak perlu menebak lagi, karena semua orang sudah kembali, lalu terlihat orang-orang yang sudah mulai keluar, tapi tiba-tiba ada yang berkata, "Gila, ini yang namanya pelatihan ujian, huhuhu, itu adalah monster level 6, Long Fei, aku benci padamu, Tuan muda Tianba sudah meninggal." Mendengar itu Li Chongtian menghampiri orang itu, lalu dia berkata kepada orang untuk mengatakannya sekali lagi, dan meminta untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Tianba. Lalu dengan ketakutan, orang itu menjelaskan dengan terbata-bata, lapor Tuan muda Tianba, saat mengikuti pelatihan ujian, bertarung dengan Long Fei, lalu dibunuh oleh Long Fei. Mendengar itu Li Chongtian sangat marah dan memukul orang itu dengan keras. "Beraninya Long Fei, aku akan menghancurkan tubuhmu dan membalaskan dendam anakku." Melihat itu Long Zanwu berkata, "Saudara Li, walaupun Long Fei berasal dari keluarga Long, namun dia selalu bertindak tak benar, dia bahkan berani membunuh Tianba hari ini. Jika kau memerintahkan untuk membunuhnya, kami keluarga Long tak akan menentang." Baguslah kalau begitu, ucap Li Chongtian, dan di dalam hati Long Zanwu, dia sangat senang. "Hahaha, Long Fei, tak disangka kau telah menyinggung keluarga Li, sepertinya kematianmu kali ini akan sulit dihindari." Tapi tiba-tiba ada orang yang keluar dari portal sambil berlari, lalu orang itu melaporkan kepada Long Zanwu kalau Long Zahui telah dibunuh oleh Long Fei. Mendengar itu Long Zanwu sangat terkejut, "Apa, Zahui juga telah dibunuh? Long Fei, berani-beraninya kau
Mendengar itu Zhuge Qiangjiang dan Nangong Lei berdoa agar anak mereka baik-baik saja, lalu ada seseorang yang akan segera keluar dari portal, ternyata itu adalah Zhuge Jianqiang dan Nangong Yan. Melihat itu Zhuge Qiangjiang dan Nangong Lei sangat senang, untung saja Qiang baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, Nangong Yan telah pulang dengan selamat. Lalu Nangong Lei berkata, waktu sudah berlalu cukup lama, seharusnya tak ada orang lain lagi, pelatihan ujian kali ini sudah selesai, mari kita mulai menghitung poin, dan Zhuge Qiangjiang menambahkan, benar, jangan menunggu lagi dan menghabiskan waktu kita, pelatihan ujian telah selesai, semua murid dipersilakan mengeluarkan monster, saatnya menghitung poin. Brengsek, kenapa yang mati bukan anak mereka? Peringkat 1, Nangong Yan, 3.567 poin. Peringkat kedua, Zhuge Jianqiang, 2.895 poin. Peringkat ketiga, Wang Goudan, 1.632 poin. Setelah itu Zhuge Qiangjiang memberi selamat kepada Nangong Lei. Selamat saudara Nangong, ternyata sesuai dengan prediksi, putrimu mendapatkan 3.567 poin dan menjadi peringkat pertama. Nangong Lei menjawab, tidak, ini hanya beruntung saja. Hanya saja, sayang sekali, aku dengar dari beberapa murid, Long Fei telah dibunuh oleh serigala api berkepala dua, kita tak bisa melihat Long Zanwu dan Li Chongtian membalaskan dendam putra mereka. Mendengar itu, Zhuge Qiangjiang berkata, saudara Nangong, tak boleh bicara seperti itu, tapi tiba-tiba ada orang yang akan keluar dari portal itu, ternyata itu adalah Long Fei Luoxi dan yang lainnya. Melihat itu mereka sangat terkejut, lalu Long Zanwu dan Li Chongtian langsung menyerang Long Fei. Long Fei, kembalikan nyawa putraku, bajingan, matilah kau, tapi Luoxi melesat ke arah mereka, lancang, beraninya kalian menyakiti murid terpilih Sekte Langit, jurus perintah langit, serang, jurus ini tak boleh digunakan sembarangan. Namun karena ada yang ingin menyakiti kakak Long, aku tak akan membiarkannya. Lalu terlihat serangan itu mengenai Long Zanwu dan Li Chongtian, sampai mereka berdua terpental ke belakang dengan keras. Dasar tak tahu diri. Lalu orang-orang yang melihat itu sangat terkejut. Sial, sejak kapan Long Fei menggendong orang hebat, tapi aku harus mengakuinya, orang Sekte Langit memang sangat hebat. Apa kalian pernah dengar murid terpilih Sekte Langit? Siapa? Tak mungkin Long Fei kan? Dan Long Fei yang melihat itu ikut terkejut. Ya ampun, Nona Liu bahkan bisa menghabisi dua orang berposisi tinggi hanya dengan satu jurus saja. Namun, kenapa saat ditindas oleh bawahan Zhuge Jianqiang dulu, kalian tak melawannya? Bukankah saat itu efek dari racun Sekte Darah sudah terlepas? Luoxi menjawab, Tuan Long mungkin tak tahu hal ini, kami dari Sekte Langit memiliki perjanjian dengan Kota Kaca Api. Kami tak boleh menyakiti orang tak bersalah dari Kota Kaca Api, walaupun saat itu Zhuge Jianqiang adalah orang yang sangat buruk, tetapi dia juga punya alasannya, apalagi organisasi dagang Feng Yuan milik kakak sepupu Tian-Tian, ini tak ada hubungannya dengan Sekte Langit, jadi, kami juga tak bisa apa-apa. Tian-Tian menambahkan, jika bukan karena identitas sebagai murid Sekte Langit, aku pasti sudah menghajar si babi itu habis-habisan dengan kekuatanku. Ternyata begitu, jawab Long Fei, sepertinya ini anugerah Tuhan, ternyata orang besar juga punya kelemahan, aku harus memanfaatkan hubungan baik ini, hehe, ternyata benar, akulah pemeran utama di dunia ini. Lalu Zhuge Qiangjiang berpikir, sialan, tak disangka Jianqiang telah menyinggung orang Sekte Langit. Lalu Nangong Lei berkata, jangan terlalu banyak berpikir, segeralah sampaikan salam pada orang Sekte Langit. Setelah itu mereka berdua menghampiri Luoxi. Salam pada pengawas dari Sekte Langit. Lalu Luoxi berkata, aku harap, tindakan menyakiti murid dari Sekte Langit tak akan terjadi lagi ke depannya. Nangong Lei menjawab, Nona pengawas tenang saja, aku berjanji, ini tak akan terjadi lagi. Baik, semoga kalian bisa menepati ucapan kalian. Sudah, kalian lanjutkan saja menghitung poinnya, ucap Luoxi. Mendengar itu Zhuge Qiangjiang menjawab, Nona, kami sudah selesai menghitung poinnya. Benar, penghitungan poin sudah selesai tadi, putri kami mendapatkan 3.567 poin dan memenangkan peringkat pertama di ujian kali ini. Mendengar itu Long Fei langsung meludah, poinku belum dihitung, kenapa sudah selesai? Bukankah kalian baru saja berjanji tak akan menyakiti murid dari Sekte Langit lagi?
Tapi Zhuge Qiangjiang berkata, kami hanya berbicara kenyataan, kompetisi telah selesai, jadi, berdasarkan peraturan, kamu tidak valid berpartisipasi dalam perhitungan poin. Lalu Nang Monglei berkata dengan wajah meremehkan, Long Fei, hanya dengan sedikit kemampuanmu itu, memangnya kamu bisa mengumpulkan berapa banyak poin? Sekalipun aku memberimu peluang menghitung poinmu, ini hanya akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Aku sarankan kamu lepaskan saja hak ini. Mendengar itu Long Fei menjawab, hehe, karena kamu merasa kemampuanku tidak cukup. Kalau begitu kenapa kamu takut menghitung poinku? Aku rasa kamu jelas sekali takut aku merebut peringkat 1, terlalu hebat hingga menutupi putrimu. Nang Monglei yang mendengar itu sangat marah. Long Fei, kamu jangan tidak tahu diri ya. Baiklah, aku beri kamu kesempatan. Aku ingin lihat berapa poin yang kamu dapatkan. Lalu Zhuge Qiangjiang sangat khawatir dan berkata kepada Nang Monglei, Long Fei dapat membunuh kandidat dari 2 keluarga sekaligus. Kemampuannya tidak biasa. Jika kamu menghitung poinnya, takutnya ini akan mengubah peringkat loh. Tapi Nang Monglei menenangkannya, tenang saja, sekalipun dia hebat, tapi di dalam kompetisi, dia selalu dikejar, poinnya tidak mungkin melebihi putriku dan putramu, peringkat terdepan adalah milik kita, lebih baik kita berikan dia bantuan, agar kita tidak dibenci oleh orang dari Sekte Langit. Mendengar itu Zhuge Qiangjiang berkata kepada Long Fei, baiklah, karena Long Fei begitu bersikeras, kami akan beri kamu sebuah kesempatan untuk menghitung poin. Lalu Nang Monglei menyuruh Long Fei untuk cepat ke tempat menghitung poin, tapi Long Fei menjawab, kalau dia tidak perlu pergi ke sana, karena dia hanya membunuh 1 ekor monster, jadi Long Fei tidak mau merepotkan mereka, dan orang-orang yang mendengar itu berkata, astaga Long Fei, bocah ini sedang melawak, cuma membunuh seekor monster saja dia ingin menghitung poin. Ini namanya memalukan diri sendiri. Di dalam hati Zhuge Qiangjiang, aku sudah tahu di tanganmu tidak ada barang bagus. Lalu Nang Monglei berkata, Long Fei, keluarkan saja barang yang kamu bunuh itu untuk diperlihatkan kepada semua orang. Aku ingin melihat barang itu sekalian membuka pandanganku. Mendengar itu Long Fei tertawa kecil, hehe, kalau begitu kamu harus membuka mata anjingmu lebar-lebar untuk melihat dengan jelas. Dan terlihat Long Fei mengeluarkan serigala berkepala 2 yang dia bunuh. Dengan tersenyum Long Fei berkata, nah, cuma 1 ekor, dan semua orang yang melihat itu sangat terkejut. Ah, ini serigala api berkepala 2, astaga, bocah ini sungguh membunuh serigala api berkepala 2. Long Fei tidak mungkin membunuh monster level 6, dia pasti dibantu oleh beberapa orang dari Sekte Langit. Sialan, dia begitu disukai karena ketampanannya. Dan Zhuge Qiangjiang yang melihat itu sangat terkejut. Apa, serigala api berkepala 2 mati? Di dalam hati Zhuge Qiangjiang, dia sangat kesal. Saat itu serigala api berkepala 2 membinasakan klon jiwaku. Hari ini dia malah mati di tangan Long Fei. Kalau begitu, kemampuan Long Fei tidak boleh diremehkan. Dan Nang Monglei memuji Long Fei dengan terpaksa. Keponakanku Long Fei hebat sekali. Tapi di dalam hati Nang Monglei, dia sangat sedih. Peringkat 1 putriku terbang begitu saja. Lalu Long Fei meminta Zhuge Qiangjiang untuk langsung mengumumkan poin dan peringkat miliknya. Umumkan peringkat, umumkan peringkat. Long Fei membunuh monster level 6, poin yang didapatkan 5000, peringkat 1 di pelatihan ujian, dan Long Fei sangat senang. Yes, sayangku akhirnya kamu aman. Lalu Long Fei berkata kepada sistem, apa kamu sudah mendengarnya? Aku mendapatkan peringkat 1, cepat-cepat berikan bonus kepadaku. Sistem menjawab, no, Tuan mungkin tidak jelas ya, pelatihan ujian kali ini ada 2 babak, peringkat 1 yang kamu dapatkan barulah di babak pertama, tapi misi dari sistem adalah peringkat keseluruhan pelatihan ujian, jadi bonusmu untuk sementara belum bisa didapatkan. Mendengar itu Long Fei sangat marah kepada sistem, lalu Long Fei mencengkram sistem, dan sistem sangat panik. Ah, Long Fei, tidak ada gunanya kamu memukulku, tapi Long Fei tidak peduli. Long Fei, ini adalah aturannya, kamu tidak bisa mengubahnya. 18.888 serangan berturut-turut. Long Fei kampret, jangan injak mukaku. Dan video bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.